Puji Tuhan, saat sore hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai hari ini, karena kebaikan Tuhan, janji terjadi oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, jadi baru.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, buat segala kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami memulaikan ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau yang mengurapi kami dengan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau yang berkarya dalam setiap kehidupan kami saat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah kami Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Pada saat sore hari ini tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu puji yang mengatakan tiba saatnya kami. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak-anak satu suara menyatakan selamat bagi Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan pada anak Tuhan. Pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak Tuhan satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan badan anak Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan badan anak Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan berkenan. Shalom buat semuanya. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saat ini saya mau berbagi cerita kesaksian pengalaman hidup. Saat itu awal-awal ada kabar tentang virus corona yang masuk ke Indonesia. Mungkin saya anggap enteng, saya anggap remeh. Sampai suatu ketika saya ingat itu hari Senin, saya habis pulang dari jalan-jalan, ya. Terus badan itu terasa nggak enak, tenggorokan mulai sakit, terus pilek. Terus saya itu lihat tanda-tandanya orang yang kena virus corona itu kan. Ya Tuhan, Tuhan tolong, maksudnya jangan sampai aku kena virus ini gitu kan. Ya puji Tuhan, walaupun sakit tenggorokan itu sangat-sangat sakit, gak pernah saya rasakan sebelumnya, tapi Tuhan itu tetap tolong.
saya itu nggak sampai sesak nafas gitu kan. Terus tak minumi obat, tak kasih obat gitu, akhirnya 2-3 hari akhirnya mulai pulih, badan ya mulai sehat lagi. Yang waktu itu sempat mungkin panas gitu kan, tapi puji Tuhan nggak sampai ngedrop, nggak sampai yaitu nggak sampai sesak nafas, nggak usah sampai periksa ke dokter juga gitu kan. Terus firman Tuhan yang menguatkan aku waktu sakit itu ya cuman di Mazmur 91 itu, kalau walau 1000 rebah orang itu rebah di sebelah sisi kanan kita, tapi Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita sendiri. Itu aku percaya kalau juga itu semua itu bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan aku, oleh kuasa darahnya juga Tuhan sudah menyembuhkan aku. Itu yang aku percaya sampai saat ini aku boleh tetap sehat kuat, itu semua karena perlindungan Tuhan ya. Terima kasih, itu cerita dari saya. Tuhan berkati. Haleluya, terpujilah Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu
yang baik. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami dengan kasih Yesus, Kak Emma yang membawa kita dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami ada sekarang di tempat ini Tuhan, itu semua karena berkat anugerah-Mu ya Bapa. Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami kekuatan ya Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau juga berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam waktu ya Tuhan, lebih lagi, lebih enak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terberkati oleh Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua dan memotivasi kita untuk tetap terus menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita satu hati, kita berdoa supaya firman Allah bekerja, Roh Kudus menjadi rema dalam hidup kita, sehingga membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Dan pada saat ini kami siapkan tubuh jiwa roh kami. Kami siapkan telinga, ya Tuhan, seorang murid yang ya Tuhan mau dibentuk oleh firman-Mu, menguatkan kami semua, membentuk kami Tuhan untuk tetap kuat di dalam Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik, punya Tuhan yang selalu penuh kasih. Pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar ya Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kami, dan kami tetap kuat dan penuh dengan ucapan syukur, dan kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berbicara di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31 dan 32. Injil Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dengan tema yang saya beri, yaitu kebenaran itu memerdekakanmu. Sekali lagi, kebenaran itu memerdekakanmu. Saya bacakan bagi kita semua Injil Yohanes 8 ayat 31 dan ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari sini kita melihat dikatakan ada kata kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata merdeka berarti ada situasi, ada suatu kondisi yang dimana sebelumnya kita menghadapi suatu tekanan, menghadapi suatu pergumulan yang begitu berat, atau bahkan kalau kita tahu arti kata merdeka itu bebas dari penjajah, merdeka, maka dalam hal ini pun saya percaya mungkin kita tidak berbicara dalam penjajahan secara jasmani, tetapi dalam hal rohani. Tetapi tidak dipungkiri juga, hal jasmani pun juga mungkin sekarang sedang menjajah kehidupan kita, yaitu dalam situasi yang dimana kita harus diharuskan untuk tetap di rumah saja, untuk tidak bisa bepergian karena posisi banyak sekarang provinsi-provinsi PSBB mulai ketat, mulai benar-benar aturan untuk disiplin luar biasa. Bahwa saya pernah mendengar berita tadi malam pun atau kemarin, bahwa mereka yang dari Bekasi, mereka yang dari Jakarta, yang ke arah Jawa Tengah atau Jawa Timur, mereka harus putar balik, nggak boleh dan sebagainya. Pemerintah udah mulai tegas terhadap aturan sekarang ini. Supaya apa? Supaya menekan
supaya menekan angka daripada orang-orang yang terkena pandemi atau wabah corona ini. Dan di sini kita melihat mungkin saat ini pun kita sedang terjajah dalam rohani, seperti seolah-olah Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan ke depannya? Saya bosan Tuhan, saya kecewa, saya putus asa, saya tidak punya pengharapan lagi. Mungkin posisi ini yang sedang mendera dalam hidup saya dan saudara. Saya tidak tahu apa yang kita alami, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa di sini dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kebenaran yang bagaimana yang membuat kita bisa merdeka, yang membuat kita tetap bisa bersyukur, yang membuat kita tetap bersukacita? Kebenaran apa yang membuat kita bisa tetap menikmati hidup ini walau mungkin kita hanya bekerja dari rumah, walaupun kita hanya mungkin beraktivitas di rumah saja dengan segala keterbatasan yang ada? Kebenaran apa yang membuat kita bisa merasakan kenikmatan ucapan syukur? Kebenaran apa? Semacam apa? Di sini firman Tuhan dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dikatakan di sini, yaitu kalau kita ingin menikmati kemerdekaan, kita bisa tetap bersukacita, kita tetap bisa mengucap syukur, kita bisa tetap menikmati segala hal yang kita alami. Maka di situ dikatakan kita balik, yaitu kebenaran itu memerdekakanmu. Kebenaran yang seperti apa? Tentunya kalau kita lihat di ayat sebelumnya dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran yang seperti apa? Kamu akan tahu tentang apa? Kebenaran tentang apa? Kita lihat ayat sebelumnya lagi. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kamu adalah murid-Ku dan tetap tinggal dalam firman-Ku, maka kita akan mengetahui kebenaran yang memerdekakan itu. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin menikmati kemerdekaan, menikmati ucapan syukur, menikmati sukacita, pengucapan syukur yang kita alami saat ini, tidak dengan hal yang, waduh Tuhan, bagaimana ke depannya ya? Ekonomiku sekarang seperti ini, masa depanku nggak jelas, harapanku seperti seolah-olah sirna. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana bisa harus bekerja di rumah? Bagaimana bisa? Dengan situasi seperti ini yang tidak ada kepastian, yang tidak ada jaminan, bagaimana saya harus melangkah ke depan nanti? Dengan pendapatan yang seperti ini dan sebagainya. Kemerdekaan ini tentunya sangat dibutuhkan oleh semua orang. Saya percaya mungkin ada orang udah mulai, ya mohon maaf, halu tentang liburan. Coba diantara kita jemaat Tuhan atau siapapun yang mendengar, saya coba kasih pertanyaan. Setelah pandemi virus corona COVID-19 ini berlalu, ayo satu hal yang ingin Anda perbuat apa? Satu hal yang saya mau tanya. Setelah semua ini berlalu, pemerintah memberikan keputusan, divonis bahwa mulai hari ini PSBB diberhentikan, semua aktivitas boleh dilakukan, semua bisa bekerja normal seperti biasa, semua bisa beribadah seperti biasa, semua aktivitas dalam perkumpulan semua boleh. Apa dalam benak pikiran Anda yang harus Anda lakukan? Apa ya? Setelah pandemi berakhir, apa yang harus saya lakukan? Mau makan-makan? Mau makan bareng? Mau ibadah bareng? Mau ngelencer, mau renang, mau pergi ke gunung, mau pergi ke pantai, mau liburan kemana, pasti kita punya pikiran. Pasti kita punya, wah seperti seolah-olah binatang yang dilepas dari kandangnya. Wos, kita cari sepuas-puasnya ke mall mungkin, yang udah gregetan pengen shopping, pengen belanja dan sebagainya, yang pengen perawatan ke salon dan sebagainya, orang atau yang ingin syuting, artis-artis yang udah gregetan dan sebagainya. Orang udah mulai greget di sini. Orang udah mulai greget. Apa yang harus saya lakukan setelah nanti semuanya selesai, pandemi ini berakhir? Wah, pasti saya yakin mal-mal pasti akan rame, kolam renang akan rame, tempat-tempat piknik rame, restoran pun mungkin rame dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih bisa menjaga kebenaran itu di saat kita bebas melakukan segalanya? Dan di sini firman Tuhan datang kepada kita bersama. Saya katakan, walaupun mungkin posisi kita seperti seolah-olah terpenjara,
seperti seolah-olah tidak merdeka. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Keluar rumah harus masker. Keluar rumah harus pakai masker. Pemerintah menyarankan untuk kita pakai masker, dan mungkin salaman pun mungkin katanya harus dari jarak jauh. Itu yang harus tetap menjaga. Kalau kita nggak menjaga, ya wes lah, pokoknya penting salaman dalam nama Yesus, sembuh, nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah juga. Di sini kita bisa melihat kembali di sana. Yesus katakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kuncinya di sini. Kuncinya di sini adalah kebenaran itu. Dan kebenaran itu apa? Kita lihat kalau di dalam kitab Yesaya 32 ayat 17, sebelum kita melangkah lebih jauh, dalam kitab Yesaya 32 ayat yang ke-32 ayat 17 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Yesaya 32 ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu di Yesaya 32:17 dikatakan kebenaran itu akan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Di sini oke. Kalau ada kebenaran, pasti ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketenangan. Lalu siapakah kebenaran itu? Siapakah kebenaran? Karena kalau kita nggak kenal kebenaran itu, kacau. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, Hosea 4 ayat ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dikatakan di sini, berbahaya kalau kita tidak mengenal, apalagi Allah Tuhan. Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kebenaran itu siapa? Kalau kita melihat di sini, Hosea 4 ayat yang ke-6, binasa kalau kita nggak kenal Tuhan. Apakah jawabannya Tuhan? Kita tahu bersama ayat Yohanes, ayat Alkitab Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apa? Kita pasti semua hafal. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dikatakan akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Jadi jalan dan kebenaran dan kehidupan itu siapa? Yesus Tuhan. Dan dikatakan Hosea 4 ayat ke-6 dan Hosea 6:3, mari kita kenal, berusaha sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak kenal kebenaran itu, tidak kenal Yesus atau Allah yang kita sembah, berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Kenapa berbahaya sekali? Karena jangan sampai kita yang sudah sekian lama mengiring Tuhan, beribadah, atau mungkin yang sudah pernah melayani di atas mimbar, sebagai song leader, sebagai singer, sebagai pemain musik, LCD, kolektan, jemaat Tuhan yang bertahun-tahun, 40 tahun, 50 tahun mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tapi pertanyaan, apakah Anda mengenal kebenaran itu? Apakah Anda benar-benar mengetahui kebenaran itu? Apa sih kebenaran itu? Apa sih, siapa sih Tuhan itu? Sangat berbahaya kalau kita nggak kenal. Karena kalau kita kenal, pasti kita akan berbuat apapun. Berbuat apapun yang terbaik kepada yang kita kenal. Kita akan berikan semuanya bagi Dia. Apalagi Tuhan sudah berikan semuanya buat kita semua, dan Tuhan izinkan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan yang harus kita perbuat. Dengan hal pandemi virus corona ini saja, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan yang terkena virus ini pun sungguh sangat disayangkan. Yang menguburkan adalah petugas yang menggunakan dengan peralatan komplit. Keluarga nggak boleh. Walaupun melihat mungkin dari jarak jauh, nggak bisa kita mendoakan, nggak bisa kita taruh di rumah duka, nggak bisa. Sangat berbahaya kalau kita nggak kenal apa itu kebenaran. Jangan salah kalau kehidupan kekristenan kita seringkali kita terjajah oleh kuasa iblis, seringkali terintimidasi pikiran kita, hati kita oleh kuasa iblis.
Kenapa kita belum merdeka? Karena kita belum mengenal kebenaran itu. Karena kita belum mengenal Yesus itu. Contohnya apa? Contohnya dalam akhir-akhir ini, di saat Yesus udah mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit, dia hidup pada hari yang ketiga. Dan sekarang ini kok kita lihat runtutan peristiwa, dan saat-saat inilah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan saat itulah benar-benar teruji, seperti kita juga. Tuhan izinkan kita, mungkin anggap 3 bulan. Masih bersyukur kita 3 bulan disuruh di rumah saja, masih dalam keadaan tanah yang subur, uang masih ada, kita masih bisa beraktivitas dari rumah, kita masih tidak terisolasi luar biasa. Coba bayangkan dulu waktu orang Israel di padang gurun. Coba bayangkan orang Israel dulu waktu hidup di padang gurun 40 tahun. Yang mereka lihat cuma mana sama burung dara. Itu pun Tuhan kasih. Mereka makannya sangat terbatas dan hidup di tengah-tengah padang gurun. Kita masih enak, masih bisa aplikasi Gojek, aplikasi Grab, kita masih bisa pesan makanan dari luar, kita masih bisa menikmati Indomie yang berbagai banyak selera, dari soto, kare, lalu goreng, lalu apa, kita masih bisa menikmati itu. Tetapi itu pun kita sudah seolah-olah kiamat dunia ini, seolah-olah waduh Tuhan, masa depanku kacau, kecewa Tuhan, putus asa Tuhan. Dan ini yang harus kita perbaiki, mindset pikiran seperti ini. Itu berarti kita masih terjajah, kita masih belum merdeka. Karena kita masih terintimidasi, masih tertekan, terjajah oleh perkara-perkara dunia. Karena kalau Anda mengenal Tuhan, maka ucapan syukur itu akan selalu ada. 1 Tesalonika 5 kan, ayat yang ke-16, 17, 18. 16, bersukacitalah senantiasa. 17, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan. Jadi selama pikiran kita masih belum merdeka, maka kita akan mengeluh dan mengeluh. Karena firman Tuhan sudah jelas katakan segala perkara dapat kutanggung, bukan sendirian, tapi kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin, saudaraku. Segala perkara. Jadi walaupun situasi kondisi yang mendera kita saat ini, percayalah kita tidak sendirian. Tuhan juga turut merasakan apa yang kita alami sekarang. Dan bisa Anda bayangkan, mungkin aduh Tuhan, aku di rumah tok dewian, aku di rumah sendirian. Ingat, bayangkan Yesus pada saat mati di atas kayu salib. Betapa lebih parahnya lagi di saat gelap gulita. Dia tertanggung di atas kayu salib. Dan dia katakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya kita tahu kan, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dia nggak bersalah, dijadikan salah. Dia nggak berdosa, dijadikan dosa. Dan dia harus menanggung semua dosa umat manusia. Lalu bahkan Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Itu posisi benar-benar dahsyat, luar biasa. Kita masih bisa beraktivitas dengan HP kita. Walaupun sampai bosan, sampai tuwek, sampai apapun, teman kita masih HP. Kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh ini, kita ada PSBB dan sebagainya, tetapi kita masih ada teman HP. Masih ada tetangga mungkin, masih ada orang di rumah, masih bisa berbincang-bincang. Coba bayangkan Yesus pada saat di atas kayu salib. Bisa dia katakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bahkan Allahnya pun meninggalkan dia. Sedangkan kita, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Immanuel, dia menyertai sampai akhir zaman. Jangan sampai kita seperti murid-murid. Tadi kan di Yohanes 8, kamu benar-benar muridku. Jangan sampai murid-muritan. Kenapa kok murid-muritan? Maka posisinya seperti ini. Fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus dalam penampakan Yesus kepada murid. Yang pertama, Matius 26 dan Matius 27 di sana. Matius 27 ayat 64-65 dan Matius 28 ayat 11 sampai 15. Sekali lagi, Matius 27 ayat 64-65, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Fakta yang pertama, di luar murid
yaitu tentara Romawi, mereka tahu Yesus akan bangkit. Dan mereka katakan, kalau nanti Yesus bangkit gak ada dikubur, nanti kamu ceritakan yang enggak. Kamu ceritakan berita palsu. Dan ini uang untuk kamu diam. Bagi kamu yang lihat, kamu diam. Jangan ceritakan yang sesungguhnya. Lalu fakta yang kedua yaitu harapan manusia yang seperti seolah tertutup atau kecewa. Lihat dalam Injil Lukas 24 ayat 16, 19, terutama ayat 21. Kalau kita baca di sana Lukas 24 ayat 21 dikatakan, Lukas 24 ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Mereka berharap melihat Yesus itu pembebas secara jasmani. Mereka kecewa. Mesias, sang pembebas bangsa Israel, ternyata mati. Itu mereka melihat Yesus hanya jasmanya doang. Dan inilah jangan sampai kita, kekristenan iman kita juga terjajah oleh karena kita hanya melihat Yesus hanya jasmani doang. Ini yang bukan Kristen merdeka. Ini kita terjajah oleh hanya harapan materi saja. Seolah-olah kalau nggak ada uang, kiamat udah. Seolah-olah kalau kita nggak kerja, udah selesai. Tunggu dulu. Sebelum dulu Anda dapat pekerjaan, apakah Anda masih hidup? Burung yang Tuhan tulis di udara yang nggak bekerja, Tuhan pelihara. Bunga bakung yang dia pun tidak memintal, tapi Tuhan kasih sedemikian rupa. Anda masih sehat, Anda masih diberikan tangan yang komplit, Anda masih diberikan tubuh yang sehat, Anda masih bisa berpikir. Lalu apakah Anda bilang kiamat sudah, selesai sudah? Di sana kadang Tuhan izinkan posisi kita mengalami nggak punya apa-apa. Di sana Tuhan ingin melihat bagaimana iman Anda, bagaimana Anda berkreativitas, bagaimana Anda ingin bangkit. Ya Tuhan, saya cuma punya ini, saya punya cuma ini. Apa yang harus saya perbuat? Ada begitu banyak contoh. Di saat anak kecil, peristiwa anak kecil ngasih apa kepada Tuhan Yesus? 5 roti 2 ikan kan? Dalam kitab Injil Yohanes ada begitu banyak hal yang kita lihat. Coba Anda lihat Yohanes pasal 4, silakan catat. Yohanes 4 ayat 13-14 itu ada peristiwa apa? Yohanes 4 ayat yang ke-13-14. Tuhan memberikan air yang tidak akan membuat kita haus. Itu berbicara kepada perempuan Samaria. Lalu Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 9. Pada saat ada orang yang lumpuh menyalakan kolam. Yang disalahkan kolamnya, dia ingin dapat mujizat. Tapi dia gak melihat Yesus sang pembuat mujizat itu gak dianggap. Yang bisa berbuat mujizat adalah kalau kolam itu goncang, saya kena air, saya kena cipratnya, saya akan sembuh. Nah karena kan manusia juga sama. Bukan mengundang Yesus hadir dalam kita supaya mujizat ada, tapi yang kita kejar kolamnya, uangnya, pekerjaannya, mobilnya, motornya, helikopternya. Lihat Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 dan 9. Dia kan jawab orang sakit itu kepada Tuhan. Udah jawab Tuhan lagi, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku, nyalakan orang lain lagi. Inilah sifat dasar buruk manusia. Di saat kondisi terjadi dalam hidup dia, menerpa hidup dia, dia lebih gampang nyalakan orang, nyalakan Tuhan. Bahkan nyebut Tuhan tadi kita, Tuhan, tidak ada orang yang nuntun aku. Dan kalau ataupun ada keduluan orang lain. Situasi yang disalahkan. Padahal dia sudah katakan Tuhan. Dia katakan Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan cuma katakan kata Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lihat. Bahkan Yesus pada saat itu hari Sabat lagi. Banyak orang ahli Taurat membuat hari Sabat gak boleh mengadakan mujizat. Sekarang anak Tuhan gak peduli. Anak Tuhan juga gak peduli. Ke gereja, waktunya ke gereja, dibuat semua segala aktivitas dengan banyak alasan.
Sekarang kalau udah begini mau apa? Anda mau rindu kangen ibadah? Padahal di saat Anda ada ibadah, Anda lupa waktunya Tuhan. Sik kerja sik. Tuhan sik butuh jauh, sik butuh untung. Tapi di saat posisi seperti ini, apakah Anda bilang kangen ibadah? Jangan sampai Tuhan katakan, hai engkau orang munafik. Di saat ada ibadah, engkau nggak mau ibadah. Di saat sekarang nggak ada ibadah, engkau bilang kangen. Hati-hati. Lalu lagi lihat Yohanes pasal 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11 dikatakan di sana, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Lihat, cuma 5 roti 2 ikan. Anda punya apa? Sekecil. Kata kita Lukas juga katakan, iman sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Amin, saudaraku. Anda punya modal kecil, serahkan sama Tuhan. Modalku cuma segini, modalku cuma ini, serahkan sama Tuhan. Kalau Anda punya iman, sukses, berhasil. Kenapa? Bukan tangan Anda, tapi tangan Tuhan. Ini loh, aku punya ini toh Tuhan. Tolong Tuhan perbuat seperti 5 roti 2 ikan bisa mencukupi 5.000 orang, bahkan lebih. Tuhan, aku cuma modal segini, aku yakin bisa hidup sampai Tuhan datang. Amin, saudaraku. Jadi jangan ragukan kuasa Tuhan, jangan batasi. Dan ini kan harapan manusia. Kecewa. Apalagi seperti Thomas, aku nggak percaya Yesus bangkit sebelum tanganku mencucukkan ke lubang tangannya yang berlubang paku, aku sebelum mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya yang lubang, aku nggak percaya. Ada bahkan anak Tuhan seperti ini, aku nggak percaya, nggak mungkin, gak kira iso, modal sak ngono kok, ganti kerjaan, nggak punya pengharapan, nggak mungkin, nggak akan bisa. Siapa bilang Tuhan bisa berperkara, Tuhan bisa buat perkara yang dari kecil menjadi luar biasa. Amin, saudaraku. Jadi serahkan sama Tuhan. Bahkan ada banyak ayat yang lain. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Mungkin perekonomian kita seolah mati, tapi Tuhan bisa bangkitkan orang mati jadi hidup. Amin. Contoh Lazarus. Apalagi mungkin pengharapan Anda sedang mati, bangkitkan itu Tuhan. Pengharapanku sedang mati, bangkitkan itu. Kuasa kebangkitan itu ada. Kuasa kebangkitan itu ada. Ayo kita bangkit, ayo kita maju bersama. Jangan mau tertekan oleh masalah, jangan mau dijajah, jangan mau kita gak bisa dimerdekakan. Ayo kita cari Tuhan. Ayo kita cari kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Karena kebenaran itu banyak. Bisa kebenaran diri sendiri, bisa kebenaran orang lain, bisa kebenaran palsu. Dan yang pasti kebenaran dari Tuhan itu yang utama. Jadi di sini kita bisa melihat fakta yang ketiga, yang terakhir, di mana setiap Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Yesus selalu berkata, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Sekarang pertanyaannya, di saat situasi kondisi ini, apakah Anda tetap mengalami damai sejahtera? Di saat situasi kondisi seperti, apakah Anda tetap alami damai sejahtera? Karena apa? Yang dialami murid-murid saat itu, mereka sedang takut. Mereka sedang takut. Buktinya apa? Kalau Anda mau melihat buktinya dalam Injil Yohanes, dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19, lihat. Injil Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Lalu Yesus muncul, ada di tengah-tengah mereka, lalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Oh, luar biasa. Amin, saudaraku. Luar biasa. Tuhan kata damai sejahtera bagi kamu. Ini yang gak bisa dibeli. Ini yang gak bisa dibeli dengan uang. Ini nggak bisa dicari dalam dunia ini. Karena yang memberikan damai sejahtera kekal itu adalah hanya Yesus saja. Amin, saudaraku. Hanya Yesus. Buktinya apa? Ya buktinya ada juga. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, saudaraku.
3 fakta di saat kebangkitan Tuhan, bahkan dalam penampakan Yesus kepada murid-murid, ada berita palsu yang ada. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kebangkitan Yesus. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kebangkitan ekonomi kita, kebangkitan iman rohani kita. Lalu yang kedua, ada harapan-harapan yang dikecewakan. Ada harapan-harapan yang membuat kita pesimis. Aduh, bisa nggak ya? Nah, saat ini melalui kuasa kebangkitan Yesus, Tuhan hadir untuk memberikan damai sejahtera, untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kebenaran itu. Kan di dalam kebenaran kita tadi bacakan Yesaya 32:17, di dalam kebenaran itu ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Percuma kalau kita punya uang, punya perusahaan, tapi kalau Anda nggak tenang kan? Sekarang kita hidup tenang, damai sejahtera, walaupun pandemi sedang berjalan. Tapi dalam nama Yesus, semua akan berakhir, semua akan berlalu. 1 bulan lagi kita doa bersama Tuhan, bahkan mungkin kurang 1 bulan kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Amin, saudaraku. Semua gereja kembali beraktivitas normal. Ada lebih banyak lagi pujian penyembahan, ada lebih banyak lagi, ada kualitas yang berkenan lebih dahsyat lagi dalam pujian penyembahan kita. Kalau yang dulu-dulu kita asal-asalan, sekarang ayo kita perbaiki dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan, kita lebih lagi dekat sama Tuhan, lebih lagi penyembahan kita berkualitas. Yohanes 4 ayat 23-24 kan, Tuhan mencari penyembah yang demikian, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, nggak cuma sekedar ke gereja, nggak cuma sekedar persembahan, nggak cuma sekedar pelayanan. Mari kita ubah. Tuhan sedang pisahkan, Tuhan sedang proses. Mana anak Tuhan yang tetap berdoa, mana yang tetap beriman, mana yang tidak. Di sana kita bisa lihat Tuhan menyaring, Tuhan menjaring, Tuhan memisahkan. Seperti firman Tuhan beberapa bulan yang lalu kan, yang pernah kita bahas di GBDI Iman Menorjo, yang sedang Tuhan perbuat adalah pemisahan. Mana yang sesuai kehendak Tuhan, jiwa-jiwa, dan mana yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Bukan manusia yang memisahkan, tapi Tuhan yang memisahkan. Dalam kitab Wahyu, carilah Tuhan. Firman Tuhan kemarin, carilah Tuhan, karena di mana kita mencari Tuhan, ada kekuatan, ada kehidupan, ada perlindungan, ada keselamatan, dan ada jaminan hidup kekal selama-lamanya. Amin, saudaraku. Jadi carilah Tuhan. Sebagai kesimpulan yang pertama, carilah Tuhan dan kenalah Tuhan. Karena banyak orang yang cuma kenal, tahu doang, tapi yang kenal, benar-benar kenal, dia akan tetap kuat jadi anak Tuhan yang merdeka. Jangan engkau klaim, wah Tuhan janjimu ya dan amin, tapi engkau tidak pernah benar-benar dimerdekakan dari Tuhan. Cuma omong kosong doang. Tapi saat ini firman Tuhan, mari, kalau kita benar-benar orang anak Tuhan yang merdeka, anak Tuhan yang mau mengklaim janji Tuhan, bahwa kita akan menikmati hak waris kerajaan Allah, ayo kita bangkit, kita kalahkan kuasa iblis, kita kalahkan intimidasi yang membuat kita tergerogoti iman kita. Tidak bisa bangkit, tidak bisa melayani, yang mudah menyalahkan keadaan situasi. Gara-gara itu, gara-gara ini, gara-gara itu. Seorang pemenang, dia nggak peduli apa kata orang. Seorang pemenang, dia akan terus berlari, nggak peduli bajunya apa, nggak peduli keringatnya seperti apa, nggak peduli dia mau dikatain apa. Seorang pemenang, dia akan terus berjalan sampai garis finish. Demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Kesimpulan yang terakhir tadi, kesimpulan yang pertama adalah cari dan kenallah Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kehidupan, perlindungan, keselamatan, kekuatan, jaminan, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Yang kedua, kesimpulan firman Tuhan saat ini adalah jangan lihat Tuhan hanya karena berkat jasmani doang. Jangan butuh Tuhan hanya doi doang, hanya uang doang. Jangan batasi kuasa Tuhan. Miliki sikap yang optimis, miliki keyakinan. Orang yang memiliki sikap optimis, orang yang memiliki keyakinan, dia adalah orang yang kuat dalam Tuhan. Karena dia yakin, walaupun sekarang virus ini, pandemi ini melanda, tapi bulan depan
ekonomi saya akan bangkit, keluarga saya akan diberkati, masa depan saya lebih cerah. Amsal 23:18 kan, masa depan sungguh ada dan harapanmu gak akan pernah hilang. Amin. Masa depan ada, dipegang tangan Tuhan. Harapanmu gak akan pernah hilang, serahkan semua sama Tuhan. Percayalah, miliki sikap yang optimis, miliki keyakinan yang kuat, yang kokoh dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada harapan yang pasti, ada kekuatan yang pasti. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan hanya melihat berkat jasmani doang, tapi lihatlah berkat damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kalau saya masih bisa ada, saya bisa ada sampai hari ini, bersyukur dan kerjakan apa yang Anda bisa kerjakan. Mulailah dari hal yang kecil mungkin, yang gak dianggap sama orang, tapi justru yang gak dianggap sama orang Tuhan anggap, Tuhan angkat. Kalau Tuhan angkat, gak ada yang bisa rendahkan. Amin. Kalau Anda yang meninggikan diri, maka Tuhan akan tapi kalau Tuhan yang mengangkat kita, gak ada yang bisa merendahkan kita, kecuali Tuhan itu sendiri, hubunganmu sama Tuhan. Jadi marilah kita mencari saat teduh dengan Tuhan, kita berdoa. Kalau ditanya bagaimana caranya supaya kita tetap tinggal dalam Tuhan, bagaimana caranya kita mencari Tuhan, bagaimana kita bisa kenal kebenaran itu, simpel saja. Yang pertama, saat teduhlah dengan Tuhan, cari waktu, berdoalah. Apalagi sekarang ini kan stay di rumah, lebih banyak waktu lagi. Saat teduh dengan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Lalu di dalam yang kedua, baca dan renungkan firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan, Mazmur 1:1-3. Yang terakhir, beribadah. Beribadahlah sama Tuhan. Baik beribadah di rumah, beribadah di gereja, dan beribadahlah dalam hati dan pikiranmu. Beribadah dalam hati dan pikiranmu. Karena banyak orang dulu mungkin, mohon maaf kalau saya keliru, mungkin badannya di gereja, tapi hati dan pikirannya tidak beribadah. Ada banyak pelayan Tuhan yang seperti melayani Tuhan, tapi hati dan pikirannya tidak melayani Tuhan. Ada banyak pendeta hamba Tuhan yang berkhotbah sana sini terkenal, tapi hati dan pikirannya tidak connect dengan Tuhan. Jadi mulai saat ini, ayo ada waktu berdoa, baca renungan firman Tuhan, seperti Mazmur 1:1-3. Yang terakhir, beribadahlah di gereja. Kalau sudah ada waktunya, ibadahlah mumpung ada waktu, mumpung diberikan kesehatan. Yang kedua, beribadahlah di rumah. Selagi keluarga Anda masih komplit, selagi keluarga Anda masih ada, suami, istri, anak, kakek, nenek, dan sebagainya, cucu, menantu. Kalau selagi masih ada, beribadahlah di rumah. Yang terakhir, beribadahlah juga dalam hati dan pikiranmu. Karena orang akan melihat kekristenan, karakter Kristus muncul dalam hidup kita semua. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan lagi, tapi kiranya menjadi berkat buat kita semua, dan kiranya kita tetap kuat. Salam merdeka, salam kebangkitan, dan kita menjadi anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, terkadang kita merasa sendiri, tidak merasa ada yang tidak peduli, tapi percayalah, Dia mengerti hidup kita. Kita akan terus bertahan, kita harus berdiri dalam tengah kegelapan. Kita akan mengatakan, terima kasih Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terima kasih Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli, dia mengerti, dia peduli. Persoalan
yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Oh haleluya, persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti. Oh, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Persoalan yang kami alami tak melebihi kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Yesus, kami tetap bertahan, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan bertahan di dengan kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Katakan, karena Yesus, katakan lagi dengan sungguh, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami semua ya Bapa. Kami percaya Engkaulah firman itu Tuhan, Engkaulah Allah itu Yesus. Engkau firman-Mu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang selalu menopang hidup kami. Dan kami selalu percaya Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Kami tetap bertahan dalam tekanan apapun, kami tetap berdiri dalam situasi kondisi apapun, kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Walaupun dalam situasi yang tidak menentu, situasi pandemi Tuhan COVID-19 ini Tuhan, kami percaya semua akan pasti berlalu. Tuhan pasti memberikan kekuatan buat kami. Tuhan akan lalukan semuanya Tuhan.
kami tetap iman kepada Engkau, beriman kepada Engkau, bahwa masa depan kami indah di dalam Engkau, masa depan kami indah di dalam Engkau ya Bapa, masa depan kami tidak akan hilang ya Tuhan. Karena kami punya Yesus yang selalu menopang, kami punya Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Ampuni kalau kami mulai Tuhan terjajah oleh kuasa iblis. Ampuni kalau kami tidak dimerdekakan oleh firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kuatkan kami semua, dan kami bangkitkan iman pengharapan rohani kami Tuhan, bahwa kami punya Yesus, kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, perbuatan-Mu besar dan ajaib Tuhan. Akan kami saksikan perbuatan-Mu yang dahsyat, akan kami saksikan perbuatan-Mu yang besar Tuhan. Bahwa kami punya pengharapan, kami punya kekuatan, yaitu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya pulih ya Bapak, semuanya dibangkitkan, semuanya akan Tuhan berlalu. Tuhan menolong kami semua, berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati siapapun yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Kami dibangkitkan, kami memiliki pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan, masa depan kami indah di dalam Engkau, masa depan penuh harapan. Terima kasih, kami serahkan keluarga masing-masing, kami serahkan pribadi-pribadi untuk tetap kuat menjalani hidup ini Tuhan. Dan kami tidak sendiri, karena Tuhan beserta, Tuhan menyertai kami, Tuhan pemelihara dan jaminan hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu, pakai lebih lagi lebihan hamba-Mu, dan berkati jemaat-Mu supaya mereka tetap kuat dan menjadi rema firman-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, dan terimalah berkat persekutuan Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus bersama penghiburan, persekutuan, tuntunan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, esok sampai merata. Tuhan memberkati buah kandungan-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati pendidikan-Mu, Tuhan memberkati masa depan-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, bahkan keselamatan. Tuhan menjamin hidup kita semua. Tuhan pemelihara, Tuhan melingkupi kami semua. Kami terima berkat-Mu, dan kami tutup ya Tuhan ibadah dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.